Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kenda Asriani, nomor UKG 2019011233322 dengan NIM 249028495346 dari LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi seni budaya. Hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 8 Umum Salama dengan materi menggambar ilustrasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat bersama Bu Ida. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, sekarang silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Attention please. Allahu Akbar. Before we study, let's pray to our Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Amin. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Guru mau mengabsen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Ratu. Kenapa Ratu? Sakit. Izin atau sakit ini? Izin. Izinnya kenapa? Sakit neneknya. Oh, sakit neneknya. Ya, mari kita bersama-sama mendoakan neneknya teman kita, Ratu, semoga diangkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Untuk meningkatkan cinta kita kepada tanah air, jiwa nasionalisme kita ingin bernyanyi terlebih dahulu ya. Ada yang tahu lagunya dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Oke. Kalau begitu, silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, selanjutnya pada hari ini kita belajar tentang materi menggambar ilustrasi. Nah, jadi kita lanjut pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang ingin dicapai pada hari ini yaitu
Peserta didik memahami konsep dan jenis-jenis gambar ilustrasi. Jadi, kalian harus tahu apa itu ilustrasi dan jenis-jenis gambar ilustrasi itu apa saja. Nah, kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis manfaat ilustrasi berdasarkan jenisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengekspresikan diri melalui media visual tentang gambar ilustrasi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nah, semua anggota kelompok harus bekerja sama. Jadi semua harus aktif ya. Coba perhatikan gambar di atas. Nah, menurut kalian ini termasuk jenis ilustrasi apa? Iya, betul sekali. Kalau yang ini gambar ilustrasi jenisnya apa? Iya, komik. Kenapa kalian mengatakan ini jenis ilustrasi komik? Karena ada tulisannya. Apalagi? Iya, karena ada ceritanya. Nah, selanjutnya, kalau yang ini apa? Iya, betul sekali. Ini adalah jenis ilustrasi karikatur ya. Setelah kita melihat gambar ilustrasi tadi, jenis-jenisnya, kira-kira ada tidak yang bisa menjelaskan apa itu gambar ilustrasi? Ya, silakan. Bentuk visual yang menerangkan sesuatu. Iya, Masya Allah, betul sekali ya. Jadi gambar ilustrasi itu merupakan bentuk visual. Jadi ada gambar yang kemudian kita bisa mendapatkan keterangan, informasi dari gambar tersebut. Kemudian, jenis ilustrasi apa saja yang kamu temui di kehidupan sehari-harimu? Apa biasanya jenis ilustrasi yang biasa kalian temui? Iya, buku pelajaran, komik, kartun. Apalagi? Apa? Ya, figurine, karikatur. Banyak sekali ya, termasuk yang ada di pajangan-pajangan di kelas kalian ini. Jadi ada karikatur, ada ilustrasi karya sastra, sosial, banyak sekali ya. Kemudian, apakah manfaat gambar ilustrasi dalam dunia pendidikan? Silakan Vika. Membantu peserta didik memahami materi pelajaran, bisa juga mengembangkan keterampilan dan merangsang imajinasi. Iya, betul sekali. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari gambar ilustrasi ini? Karena itu tadi ya, banyak sekali manfaatnya, terutama dalam dunia pendidikan. Misalnya, buku ini ya, buku ini. Nah, tanpa cover ini juga merupakan gambar ilustrasi. Tanpa ini, andaikan buku ini hanya kosong, tidak ada gambarnya, itu tidak bakalan kita tahu bahwa ini adalah buku paket seni rupa ya. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu contoh manfaat dari gambar seni ilustrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kalau kau suka hati, tepuk jari, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk jari, tepuk tangan, tepuk paha. Kalau kau suka hati, tepuk jari, tepuk jari. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, tepuk jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk jari, tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya. Baik, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya ya yang kita lakukan. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar-gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan gambar ilustrasi yaitu memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Bentuk jenis-jenis gambar ilustrasi. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia atau hewan berisi cerita-cerita humor dan yang bersifat menghibur. Karikatur. Karikatur adalah gambar suatu objek konkret dengan cara memperhatikan ciri khas objek tersebut. Ini dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita.
Untuk komik dapat berupa buku maupun dapat berupa lembaran gambar singkat atau komik strip. Ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak yang akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Bagaimana? Sudah dipahami tentang gambar ilustrasi, jenis-jenis ilustrasi? Oke, paham ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang silakan kalian membuat proyek, produk yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Kalau kelompok satu mana? Kelompok satu mana? Oke, kelompok satu buat apa? Iya, silakan membuat mind mapping. Kemudian kelompok dua buat apa? Oke, PPT ya. Kelompok tiga? Kita pilih apa? Mind mapping, oke. Kalau kelompok 4? Oke, membuat PPT. Kelompok 5? Apa? Oh, mind mapping, oke. Silakan semuanya mengerjakan ya. Waktunya 40 menit, kurang lebih 40 menit. Semoga kalian bisa mengerjakan dan menyelesaikan proyek kalian pada hari ini ya. Ini jenis gambar ilustrasi apa? Oke. Tapi disertakan juga anunya. Iya, teksnya sebagian ya. Ini sebenarnya masuk juga ini. Bagaimana itu kalau seperti itu? Boleh kayak include 2. Kartun karya sastra. Hah? Boleh, Ji. Iya. Tapi nanti dijelaskan. Atau boleh dipisah. Disertakan juga gambarnya, Dik? Ya, ini dicari. Oke.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai ilustrasi gambar. Pendahuluan, ilustrasi adalah bentuk visual yang menerangkan sesuatu. Manfaat ilustrasi yaitu memberikan gambaran. Dalam bidang pendidikan, ilustrasi membantu peserta didik memahami materi pelajaran, mengembangkan keterampilan, dan merangsang imajinasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi, pertama ada kartun, kedua karikatur, ketiga komik, keempat karya sastra, kelima fignet, dan keenam buku pelajaran. Pertama, kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritik dan sindiran. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jenis-jenis gambar ilustrasi dengan proyek mind mapping. Ilustrasi adalah bentuk visual yang dapat menerangkan sesuatu, dan manfaat gambar ilustrasi itu dapat memberikan gambaran tentang yang digambarkan. Adapun ciri-ciri gambar ilustrasi. Yang pertama, memiliki pesan atau makna tertentu yang ingin disampaikan. Yang kedua, memiliki subjek spesifik dan terkait dengan konteksnya. Yang ketiga, memiliki gaya artistik yang unik. Yang keempat, menggunakan teknik kreatif. Dan yang kelima, relevan dengan konteksnya. Adapun jenis-jenis gambar ilustrasi yaitu yang pertama ada kartun, yaitu bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Ini contohnya. Yang kedua ada komik, yaitu gambar ilustrasi alam. Bentuk komik terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita dan biasanya terdapat balon kata seperti yang di sana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah visual yang dibuat untuk memperjelas atau memperindah suatu konsep, cerita, ataupun informasi. Adapun manfaat gambar ilustrasi adalah memperjelas informasi, menarik perhatian, membantu memahami konsep, membantu berimajinasi, dan menjelaskan cerita. Jenis ilustrasi ada kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, fignet, dan gambar ilustrasi buku pelajaran. Pengertian kartun, gambar yang lucu dan menarik yang biasanya berisi cerita menghibur, tetapi juga memiliki makna dan tujuan. Kartun dapat berupa tokoh manusia atau hewan yang digambar dengan gaya tidak realistis atau semi-realistis. Oke, bagus semua karyanya ya, PPT dan mind mappingnya. Untuk menyegarkan kembali pikiran kita akan ice breaking dulu ya. Silakan semua berdiri. Kalau perhitungannya menghasilkan angka genap, kalian tepuk. Kalau menghasilkan perhitungan angka ganjil, kalian tepuk jari. Oke, konsentrasi. 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan? Oke, berapa kilo? Ya, 8 ya. Konsentrasi. 3 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan? Ayo lo, berapa? 17. Iya, berapa? 17. Oke. Lagi, satu kali lagi. Konsentrasi. 5 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan? Oke, bagus sekali semuanya. Terima kasih, silakan duduk. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bu Guru kira selesai ya. Masya Allah, semua hasil karyanya bagus-bagus. Mulai dari pembuatan PPT, semuanya sangat kreatif dan inovatif. Kemudian yang membuat mind mapping juga bagus. Menempelnya, kemudian cari sumbernya, itu sungguh sangat luar biasa karena kalian menganalisa ya, menganalisa kemudian kalian menentukan unsur-unsur gambar ilustrasi. Nah, kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini?
Oke, silakan. Ilustrasi adalah gambar untuk memperjelas paparan isi teks, berfungsi juga sebagai penambah daya tarik. Jenis-jenisnya ada kartun, karikatur, ilustrasi karya sastra, komik, dan figurine. Ilustrasi ada di cover buku, di poster, iklan, dan bahkan dalam buku pelajaran. Di dalam dunia pendidikan, ilustrasi bermanfaat untuk membantu penjelasan pada suatu mata pelajaran, meningkatkan keterampilan, dan juga bisa merangsang jiwa kreativitas siswa. Selain itu, dalam dunia pekerjaan, penggambar ilustrasi disebut juga ilustrator. Bagus sekali jawabannya. Oke, jadi ini adalah karya dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Oke, ini adalah mind mapping yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Ini bagus sekali. Ini ada kartun. Nah, ini ada kartun ya. Kalian sudah tahu ini kartun? Iya. Jadi kartun itu yang bisa bentuk berupa manusia, bisa hewan, dan apapun itu ya. Yang penting berbentuk kartun. Kalian juga pasti tahu yang mana yang bentuknya kartun. Kemudian ada karya sastra. Nah, ini dia ada karya sastra. Nah, kalian tahu? Bu Guru boleh bertanya? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa ini bisa dikatakan karya sastra? Ini nih. Karena? Oke, betul sekali. Jadi, gambar ini menjelaskan atau menerangkan tentang biografi tentang Bapak ini ya. Nah, kemudian ini ada buku pelajaran. Ini gambarnya tentang apa ya? Oh, tentang IPA. Oke. Nah, kemudian ini ada Figmate. Jadi ini Figmate adalah pengisi ruang yang kosong. Jadi sebagai gambar ilustrasi hanya untuk hiasan saja ya. Jadi supaya gambar itu estetik sama coba kalian perhatikan yang ada di dinding ini di poster kelas tak, yang mana kira-kira termasuk Figmate? Iya, betul sekali yang di sastra. Kemudian yang mana lagi? Iya, jadwal piket. Kenapa kalian katakan bahwasanya yang jadwal piket itu termasuk gambar Figmate? Karena diisi lembar kosong dengan Oke, betul sekali. Jadi sebagai penghias saja ya. Jadi tidak ada kaitan antara hari Senin yang di situ namanya Vika dengan gambar pohon. Jadi itu yang dimaksud dengan Figmate ya. Jadi pengisi bagian yang kosong supaya lebih menarik seperti itu. Bagus sekali karyanya. Oke, sekarang Bu Guru mau perwakilan dari kalian untuk mengambil emoji ini. Nah, kira-kira kalian memilih emoji ini, kemudian kalian menjelaskan bagaimana isi hati kalian ya, boleh ya? Karena pelajaran hari ini seru karena banyak metode-metode pelajaran yang dipakai seperti ice breaking, terus tugas-tugasnya juga bermacam-macam kayak buat PPT, terus bikin mind mapping juga, terus ada video pembelajaran yang bikin kita makin mengerti sama materinya. Masya Allah, terima kasih banyak atas ulasannya. Aku pilih ini karena karena pelajarannya hari ini tuh menyenangkan, baru ada ice breakingnya, baru dikasih juga tugas-tugas proyek yang seru seperti mind mapping, membuat PPT, terus ada juga video pembelajaran tadi ditampilkan. Jadi lebih paham sama video tentang tema pembelajarannya. Oke, terima kasih ya Bapak. Oke. Dipilih ini karena sama kayak yang lain tadi. Seru hari ini pembelajarannya, caranya bikin mind mapping. Jadi sudah paham? Oke, alhamdulillah. Makasih. Oke. Itu kenapa?
Satu kata saja ya. Malu-malu. Karena menyenangkan. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Satu kata saja. Langsung. Satu kata. Seru. Oh, seru. Masya Allah. Terima kasih ya. Oke. Masya Allah, pembelajaran kali ini kalian bekerja sangat luar biasa. Mulai dari pembuatan PPT kalian, pembuatan mind mapping kalian, kemudian pembuatan poster, itu semuanya sangat luar biasa, kreatif dan inovatif. Jadi sesuatu yang Bu Guru tidak bayangkan, kalian bisa membuatnya lebih bagus, lebih indah, dan lebih estetik. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan masuk ke tetap ya materi menggambar ilustrasi, tapi Bu Guru berharap kalian pertemuan selanjutnya kalian membawa alat-alat gambar karena kita akan membuat gambar ilustrasi. Nah, sekarang kita ice breaking kembali. Jadi ice breakingnya tepuk-tepuk saja ya. Oke, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 1 kali tepuk 1 ditambah 2 kali tepuk 5. Oke, 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 2 ditambah 1 kali tepuk 5. Oke, terima kasih banyak ya. Baik, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materinya menggambar ilustrasi, Bu Guru berharap dengan adanya materi ini, kita bisa memperoleh banyak inspirasi dari menggambar ilustrasi. Jadi, semoga kita bisa mengetahui yang mana-mana saja tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Kemudian, Bu Guru lihat ya, banyak di sini yang pintar menggambar, mendesain, membuat desain. Ada juga yang mungkin ikut ekskul desain ya, desain grafis, ya kan? Nah, dengan adanya gambar ilustrasi ini, kalian bisa membuat atau meningkatkan kemampuan kalian, keterampilan kalian dalam membuat gambar ilustrasi. Semoga dengan adanya materi ini, kita bisa terinspirasi lebih banyak tentang menggambar ilustrasi. Baik, untuk hari ini mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kerjasamanya semua, atas motivasinya semua dalam belajar. Bu Guru ucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi proses pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas 8 Ummu Salama dengan materi menggambar ilustrasi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.